Halo guys, selamat datang di channel Optimis Selalu. Kali ini kita bakal kupas tuntas misteri yang udah ratusan tahun bikin penasaran. Gimana sih sebenarnya cara Napoleon Bonaparte mati? Banyak yang bilang mati. Banyak yang bilang karena penyakit kanker perut. Tapi ada juga teori konspirasi kalau dia diracun. Jadi, Napoleon setelah kalah di Perang Waterloo tahun 1815, dibuang ke pulau terpencil Saint Helena. Di sana dia hidup dalam pengawasan ketat, sampai akhirnya meninggal tahun 1821, umur 51 tahun. Nah, selama di pengasingan, dia sering ngeluh sakit perut, muntah, berat badan turun, dan nafsu makan hilang. Dokter pribadinya nyatet semua gejala ini. Tapi, apa benar cuma penyakit doang? Atau ada yang main belakang? Oke, masuk ke teori resmi yaitu Napoleon meninggal karena kanker perut. Dokter pribadinya François Carlo Antomarchi bikin laporan autopsi bahwa ada tumor ganas di lambung Napoleon. Gejala klasiknya jelas, sakit di ulu hati, muntah, berat badan turun, dan pendarahan lambung. Bahkan bapaknya Napoleon juga meninggal gara-gara kanker perut. Jadi faktor genetik mungkin main peran. Secara medis, ini masuk akal banget. Tapi ada yang aneh. Biasanya pasien kanker stadium akhir kurus kering. Sedangkan Napoleon waktu meninggal masih agak gemukan. Nah, dari situ muncul keraguan yaitu, apa benar kanker doang penyebabnya? Nah, ada teori yang bikin heboh, yaitu racun arsenik. Tahun 1960-an, ilmuwan Swedia Sten Forsjöfud meneliti rambut Napoleon. Hasilnya mengandung arsenik tingkat tinggi. Dari situ muncul spekulasi yaitu, jangan-jangan Napoleon diracun pelan-pelan lewat makanan, minuman, atau bahkan lingkungan rumahnya. Longwood House, tempat dia tinggal, punya wallpaper hijau yang mengandung pigmen arsenik. Zat ini bisa lepas ke udara dalam ruangan lembab, terus kehirup tiap hari. Kalau teori ini benar, ada kemungkinan racun sengaja dipakai biar Napoleon nggak balik berkuasa. Keren tapi serem juga kan? Tapi tunggu dulu. Teori racun juga punya banyak kelemahan. Ilmuwan bilang, arsenik bisa nyampur ke rambut dari luar alias kontaminasi lingkungan, bukan racun langsung. Zaman dulu, kosmetik, cat, bahkan pigmen kain banyak mengandung arsenik. Jadi rambut Napoleon bisa aja terpapar setelah mati atau selama penyimpanan rambutnya. Apalagi dosis arsenik di rambutnya ternyata nggak cukup tinggi buat bikin orang tewas secepat itu. Penelitian medis terbaru tahun 2021 justru bilang, gejala Napoleon lebih cocok sama kanker lambung stadium lanjut plus tukak lambung. Jadi racun arsenik mungkin cuma faktor tambahan, bukan penyebab utama. Sekarang kita timbang antara pro dan kontra. Teori kanker perut, ada bukti autopsi hekala klinis dan riwayat keluarga. Teori racun, ada bukti arsenik di rambut, plus motif politik, karena Napoleon masih dianggap ancaman. Inggris jelas nggak mau dia balik berkuasa. Tapi masalahnya, nggak ada bukti kuat siapa yang racunin dia, dan dosis arsenik yang ditemukan mungkin terlalu rendah buat jadi penyebab tunggal. Jadi bisa dibilang, kanker itu lebih solid. Sementara racun lebih ke bumbu konspirasi yang bikin cerita makin seru. Kayak drama politik plus misteri medis dalam satu paket. Jadi kesimpulan para ahli sekarang adalah Napoleon kemungkinan besar mati karena kombinasi kanker perut stadium lanjut plus tukak lambung parah. Racun arsenik bisa jadi cuma memperburuk kondisi, tapi bukan penyebab utama. Jadi bukan cerita detektif pembunuhan misterius, tapi lebih ke tragedi kesehatan ditambah lingkungan pengasingan yang keras. Meski begitu misteri ini nggak pernah benar-benar kelar, karena data yang ada masih terbatas. Jadi wajar banget kalau teori racun tetap hidup di kalangan penggemar sejarah. Dan jujur aja, teori konspirasi itu selalu lebih menarik buat dibahas kan? Oke guys, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, penting banget buat ngelihat sejarah dengan kacamata ilmiah, bukan cuma mitos atau gosip. Kedua, kesehatan itu dipengaruhi banyak faktor seperti genetik, gaya hidup, lingkungan, bahkan politik. Ketiga, misteri sering punya banyak sisi. Dan tiap sisi bisa kasih gambaran berbeda. Kayak kasus Napoleon ini,
Ada sisi medis, sisi toksikologi, sisi politik, bahkan sisi budaya. Itu bikin ceritanya nggak pernah basi, buat dibahas lagi dan lagi. Jadi, dari misteri ini, kita bisa belajar untuk selalu kritis dan open-minded. Nah, sekarang gue balikin ke kalian semua. Menurut lo pada, Napoleon mati karena kanker, karena racun, atau kombinasi dua-duanya? Tulis pendapat lo di kolom komentar, biar kita diskusi bareng. Dan kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya channel ini makin semangat bikin konten sejarah plus misteri yang seru. Ingat, sejarah bukan cuma masa lalu, tapi juga cermin buat kita hari ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap optimis selalu.